Lucu melihat koalisi ini bikin ngakak terus. Memilih pemimpin atau presiden tidak lepas dari kegiatan politik dan partai politik. Menjelang pemilu 2024 ini, partai politik terus melakukan manuver yang dirasa diperlukan. Manuver-manuver tersebut sebagian malah seperti dagelan yang lucu untuk disimak. Pertemuan para petinggi partai politik menjelang pemilu yang di dalamnya ada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 itu semakin masif. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 1 Februari 2023 lalu. Kemudian jajaran pimpinan PKS menemui Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Selasa 7 Februari 2023 lalu. Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang memimpin rombongan DPP PKS itu langsung diterima oleh Airlangga Hartarto dan juga jajarannya. Ternyata Partai Demokrat pun berencana mengadakan pertemuan dengan petinggi Partai Golkar itu. Salah satu yang dibahas katanya mengenai dinamika politik jelang Pilpres 2024 nanti. Kalau dipikir-pikir lucu juga ketiga partai ini. Selama ini yang kita dengar dari berbagai berita baik layar televisi maupun portal media online, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS sedang gencar melakukan pendekatan untuk membentuk koalisi. Nasdem dengan beraninya jika tidak dibilang nekat deklarasi Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Nah, jika Partai Demokrat dan PKS resmi menyatakan dukungannya, maka Anies akan dipastikan bisa menjadi capres. Sekian lama ditunggu, Demokrat dan PKS tidak juga menyatakan dukungannya secara resmi kepada Anies Baswedan. Demokrat dan PKS seolah mentok dalam usaha memperebutkan posisi cawapres Anies Baswedan. Nasdem rupanya sangat kesal dengan perilaku Demokrat dan PKS itu, yang tidak kunjung resmi mendukung Anies capres dan sibuk memperebutkan posisi cawapres pendamping Anies Baswedan. Surya Paloh sebagai pucuk pimpinan Partai Nasdem segera melakukan manuver. Dimulai mengadakan pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris. Pertemuan ini dinilai jembatan bagi Paloh untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Akhirnya Paloh pun bisa bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Pertemuan 1,5 jam ini diduga mampu meredakan tensi politik yang sempat memanas dan kerenggangan hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi jadi reda. Kemudian Nasdem mengunjungi partai di luar koalisi perubahan yakni Sekber Partai Gerindra PKB dan juga Partai Golkar. Manuver Paloh ini rupanya membuat Demokrat dan PKS panik, sehingga mereka dengan segera melakukan konferensi pers dan menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres. Kunjungan Nasdem, PKS, dan Demokrat ke Partai Golkar secara tidak bersamaan dinilai lucu, karena mereka sering menyatakan sudah sangat solid, mesra tetapi masih mengunjungi partai lain di luar koalisi. Jadi sebenarnya ada apa dengan koalisi perubahan? Sudah menyatakan dukungannya kepada Anies, tapi masih melakukan penjajakan kepada partai lain di luar koalisi. Lucu dan bikin ngakak. Seolah sudah menentukan tanggal pernikahan tapi sang pemuda masih menemui gadis yang lain. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Apakah mengenai harga bawang merah yang naik? Atau membicarakan kemungkinan pernikahan lain? Ada-ada saja memang mereka ini.